Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan langsung bahas poin-poin inti dari hukum Archimedes yang ada di diktat. Ini saya pindahkan gambarnya ke sini. Jadi yang pertama, ini ada gambar ya yang saya ambil dari diktat. Saya copy paste ke sini. Ini adalah posisi ketika fluida belum diisi benda, dan yang ini adalah ketika fluida diisi benda. Nah, kita akan lihat. Sebelum kita lanjut, maka kita perlu ingat ada rumus satu lagi, yaitu rumus massa jenis ya. Rho sama dengan M dibagi V, atau M sama dengan Rho dikalikan V. Rho di sini adalah massa jenis, V adalah volume. Baik, kita lanjut. Jadi ketika benda dimasukkan ke dalam fluida, dalam hal ini air, maka akan ada beberapa peristiwa yang terjadi. Pertama, ketika benda dimasukkan ke dalam fluida, maka fluidanya akan mengalami perpindahan. Permukaannya akan naik. Apa bukti permukaannya naik? Kita lihat di sini ada air yang tumpah. Nah, berapa banyak volume air yang tumpah itu sama dengan volume benda yang masuk ke dalam air. Dengan kata lain, di sini dirumuskan oleh Archimedes, volume benda yang masuk ke dalam fluida itu sama dengan volume fluida yang berpindah atau yang naik ke atas permukaan. Dalam hal ini dia masuk ke dalam gelas yang samping. Jadi ini prinsip pertama, volume benda yang masuk ke dalam fluida itu akan sama dengan volume fluida yang pindah ketika benda tadi masuk. Itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, ketika benda masuk ke dalam fluida, maka akan terjadi semacam aksi reaksi, yakni benda dia akan mendorong ke bawah, berat benda di sini akan mendorong ke bawah, kemudian air ini akan bereaksi mendorong ke atas. Ini yang dikenal dengan hukum atau yang dikenal dengan gaya Archimedes. Nah, berapa besar gaya Archimedes yang mendorong batu atau benda yang dimasukkan ke dalamnya ini? Besarnya gaya fluida atau gaya dorong ke atas yang bekerja ketika benda dimasukkan itu sama dengan berat fluida yang berpindah ketika benda ini masuk. Jadi mirip, masih berhubungan dengan ini ya. Saya ulangi, berapa besar gaya Archimedesnya atau gaya dorong ke atasnya itu sama dengan berat air yang berpindah di sini nih. Ini beratnya berapa, itulah besarnya sama dengan gaya dorong ke atas atau gaya Archimedes. Kita ingat bahwa W itu adalah M kali G. M-nya di sini adalah M dari fluida, sehingga maka diperoleh rumus FA sama dengan M itu adalah Rho kali V, maka dia Rho fluida kali V fluida kali G gitu. Nah, ini rumusnya ya. Karena VF volume fluida sama dengan volume benda yang masuk ke fluida, maka rumus ini juga boleh dinyatakan dengan FA sama dengan Rho F kali V BF kali G. Ini adalah rumus-rumus yang terlibat dalam hukum Archimedes. Kemudian apa lagi? Satu lagi yang juga masuk ke dalam cakupan prinsip atau hukum Archimedes adalah ketika benda dimasukkan ke dalam fluida, maka berat benda ini akan mengalami pengurangan. Kenapa bisa mengalami pengurangan berat bendanya ketika ditimbang? Akibat adanya gaya dorong ke atas oleh air. Berapa besar gaya dorong ke atas yang mengakibatkan berkurangnya berat benda? Itu dirumuskan FA sama dengan berat benda ketika dia masih di udara, ini di sini, dikurangi
berat benda ketika dia berada di dalam air. Artinya berapa gaya dorong ke atasnya adalah berat benda yang ditimbang ketika belum masuk ke dalam cairan dikurangi dengan berat benda yang ditimbang ketika dia sedang berada di dalam cairan. Nah, kira-kira itu. Jadi ada berapa prinsip, saya ulangi lagi. Yang pertama, ketika benda masuk ke dalam fluida, maka volume benda yang masuk itu sama dengan volume yang berpindah. Atau kalau dibalik, volume fluida yang berpindah sama dengan volume benda yang masuk ke dalam fluida. Yang kedua, ketika benda masuk ke dalam fluida, maka benda tadi akan mengalami gaya dorong ke atas atau gaya Archimedes. Besarnya berapa? Besarnya gaya dorong ke atas sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, kalau ini diurai, maka menjadi FA sama dengan rho fluida kali volume fluida kali gravitasi. Karena volume fluida sama dengan volume benda yang masuk ke dalam fluida, maka VF ini boleh diganti dengan VBF, sehingga gaya Archimedes juga bisa dihitung dengan FA sama dengan rho F kali VBF kali G. F ini adalah fluida, BF adalah benda yang masuk ke dalam fluida. Nah, dampak dari peristiwa ini maka kita nanti mengenal ada istilah benda mengapung, melayang, dan tenggelam. Nah, ini di sini kita lihat. Saya tidak perlu tulis ulang di sini. Benda akan mengapung kalau berat benda sama dengan gaya Archimedesnya. Benda juga akan melayang kalau berat benda sama dengan gaya Archimedesnya. Tapi benda akan tenggelam kalau berat benda lebih dari gaya Archimedesnya. Kemudian benda akan mengapung kalau volume benda yang total itu lebih besar daripada volume benda yang masuk ke fluida. Melayang dan tenggelam itu sama, volume bendanya sama dengan volume benda yang masuk ke fluida. Kemudian kalau dilihat dari massa jenisnya, benda akan mengapung kalau rho atau massa jenis benda rata-rata kurang dari massa jenis fluida. Benda akan melayang kalau massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida, dan benda akan tenggelam kalau massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis fluida. Saya kira ini sudah pernah dibahas ya ketika kita masih SMP. Kemudian ini ada contoh terapannya, misalkan pada kapal selam, Anda bisa baca. Nah, nanti di video yang selanjutnya saya akan bahas contoh soalnya. Demikian kira-kira penjelasan awal untuk hukum Archimedes.